Rahis dalanmu jalamal masai dok do silang mi tugi jang panai limi sato kinai masal pui so ungut mi paso so ungut mi paso Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, karena kita akan memulai acara ibadah kita memasuki saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah kami hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam titahnya yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri yang tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan, yaitu epistel untuk kita pada minggu ini, tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Baiklah, saya bacakan dan mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak menerima engkau, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti aku telah mengutus, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1 Minggu 16 Mei 2021 atau Minggu Eksaudi. Saya terima suaraku, ale jauh
Kita bernyanyi, kita kumpulkan persembahan kita 1A dengan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan pada Minggu Eksaudi, yaitu yang tertulis pada Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada dua kelompok manusia menurut perjanjian lama. Dan kalau kita membaca itu dalam kitab perjanjian lama, bahkan juga dalam kitab perjanjian baru, kelompok manusia yang disebut dua itu adalah kelompok orang benar atau orang baik, dan kelompok orang jahat atau kelompok orang fasik. Tidak ada kelompok di tengah. Tidak ada zona abu-abu, zona grey. Tidak ada. Dua kelompok ini yang ada dalam Alkitab kita dan ada di hadapan Tuhan. Kelompok orang benar atau kelompok orang baik, kelompok orang jahat atau kelompok orang fasik. Itu yang pertama. Kalau mau dipakai kelompok yang lain, Tuhan Yesus pernah berkata, kelompok orang bijaksana dan kelompok orang bodoh. Itu cerita ketika orang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang mendengar tetapi tidak melakukan disebut dengan orang bodoh. Orang yang mendengar dan melakukan firman itu disebut dengan orang yang bijaksana. Sama juga dengan nas kita hari ini. Firman ini berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang benar dan orang-orang fasik. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang dapat kita dapatkan dari firman ini. Yang kedua, menjadi orang benar atau menjadi orang fasik itu adalah pilihan. Dia tidak datang dari surga langsung seperti itu, tak begini lalu kita menjadi orang benar. Menjadi orang benar dan menjadi orang fasik atau menjadi orang yang jahat itu adalah pilihan. Penentuannya ada di dalam diri kita. Nanti akan kita diperlihatkan kepada kita bagaimana ciri-cirinya, apa yang dia lakukan sehingga dia disebut orang benar dan kemudian dia disebut sebagai orang fasik. Itu yang jadi pilihan. Ternyata berbahagia itu adalah pilihan. Dia dimulai dari diri kita dan Tuhan memberkati kebahagiaan atau pilihan yang kita ambil. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena ini adalah pilihan, maka sebenarnya kita dapat menyimpulkan susahnya kehidupan kita ini juga kadang ditentukan oleh pilihan kita yang salah. Berbahagianya kita dalam hidup kita itu juga ditentukan oleh pilihan yang kita pilih sebagai jalan kehidupan kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Taurat.
dan banyak kitab-kitab lain. Pilih ma nadu menggani. Bapak Ibu tahu kornya itu? Pilit manadu menggani, nenek. Saya pilit manadu menggani, asa mertua homuse dohot pino parmusogot. Pilihan kita hari ini menentukan kebahagiaan kita dan juga anak cucu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, yang ketiga, dari pilihan kita itulah menentukan kita didengar oleh Tuhan atau tidak, sesuai dengan Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi, aku berseru kepadanya maka dia menjawab. Itu Minggu Eksaudi yang kita minggu kita hari ini. Orang-orang benar yang berseru kepada Tuhanlah yang akan dijawab oleh Tuhan dalam pergumulan kehidupannya. Jadi ada 3 poin sebelum kita masuk ke dalam nas ini. Yang pertama tadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa ada 2 kelompok manusia di dunia ini. Ada kelompok orang benar dan ada kelompok orang jahat atau fasik. Yang kedua, menjadi benar dan menjadi orang jahat itu pilihan. Dan yang ketiga, orang-orang benarlah yang doanya dan seruannya didengar oleh Tuhan. Agar kita bisa masuk ke dalam nas ini dan memahaminya sedemikian rupa. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 1 kita menjumpai kata pertama yang kita dapatkan dari Mazmur pasal 1 adalah berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kebahagiaan, berbahagia, itu adalah bahagian atau konsep pemikiran yang ditawarkan dan diingatkan oleh Mazmur. Apakah konsep pemikiran kita tentang kebahagiaan? Ada banyak mungkin. Ada orang yang mengatakan hidup yang sangat nyaman. Maka dalam pandemi COVID-19 ini, sepertinya kita tidak hidup berbahagia. Banyak harta. Ada orang yang berkata kebahagiaan itu adalah dengannya banyaknya harta. Ada uang di bank, ada kontrakan banyak, ada harta dan tanah yang banyak, maka itu adalah kebahagiaan. Ada orang yang berkata kebahagiaan itu adalah segala yang dicita-citakan itu tercapai. Anak-anak bisa sekolah semua, mendapat kedudukan pekerjaan masing-masing, dan semuanya. Ada orang yang berkata semua yang kita inginkan diterima. Selalu kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya, dan Tuhan mau mendengar dan diterima, itu adalah kebahagiaan. Bahkan ada orang yang berkata mungkin kebahagiaannya adalah berkeliling dunia. Tapi ada satu yang harus kita sadari. Apakah berbahagia itu identik dengan hidup tanpa masalah? Molongai dok mangulu di bagasan lasini rohana suadong do persoalan ni. Karena kalau kita mau jujur, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tidak ada manusia di dunia ini yang tanpa masalah. Ise, adong, adakah kita yang berani berkata bahwa kita hidup tanpa masalah? Tidak ada. Bahkan orang yang hidup berbahagia itu pun menganggap orang lain lebih berbahagia daripadanya. Tahe sonang ni rohaima mereko enak.
Sudah anakmu berhasil, semua sudah dapat kerja, apedang diboto bahwa di dalamnya ada persoalan. Hidup mulai saya didok di tikyo nak kamang dotamu nak kainang sisakku saik nabi hita, semuanya punya penyakit. Ya unang diripu hamu alahu pakai baju nabi rohon dan ngadok persoalaku. Aduh, jangan berpikir bahwa ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Semuanya memiliki persoalan. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang merasakan sukacita yang diberikan Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan. Heru dibagi hamu ayat Alkitab yang berkata seperti ini: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Siapa yang berkata itu? Paulus dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4. Enak bacanya, tapi saudara tahu apa tantangan di dalam? Apakah benar-benar Paulus ketika menulis itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marlasmi rohama hamu totong di bagasan Tuhani salinari hudok marlasmi rohama. Jangan berpikir sederhana. Paulus ketika menulis surat Filipi itu dia berada di dalam penjara. Jadi dia di penjara menulis begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bayangkan saudara, Paulus menulis itu di dalam penjara. Yang kedua, apakah benar dia bersukacita? Paulus adalah salah satu orang yang dikejar-kejar oleh kaumnya Yahudi karena dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Kristus. Dilelitusan. Apakah benar dia yang bersukacita? Yang ketiga, umurnya ketika menulis surat Filipi itu dia sudah uzur, sudah tua, bahkan sakit-sakitan. Ahli berkata Paulus mengidap penyakit TBC, tuberkulosis paru-paru. Tapi dia sanggup menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan tentang kebahagiaan? Kebahagiaan kita adalah karena Tuhan ada dan berada dalam kehidupan kita, menguatkan kita menghadapi tantangan. Jadi kebahagiaan bukan karena mobilnya ada 5. Ada orang yang mobilnya 5, rumahnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak bersukacita karena Tuhan tidak ada dalam keluarganya, dalam hidupnya. Jadi ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi adakah Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, firman Tuhan menasihatkan kita seperti ini. Orang-orang benar itu adalah orang-orang di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita terjemahkan hari ini dengan kehidupan kita. Orang yang benar itu, yang dikatakan berbahagia itu adalah orang yang selalu memikirkan Taurat Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidupnya siang dan malam. Maksudnya bukan membaca firman Tuhan terus-terusan, itu saja pekerjaan satu hari, tetapi dalam tampilan kehidupannya, dalam perilakunya, dia adalah orang yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan.
Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah kita bergereja hari Kamis yang lalu. Saya juga khotbah di sini jam 7. Ada satu yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-murid ketika hendak naik. Di firman itu berkata, lalu terbukalah pikiran mereka. Artinya Tuhan menginginkan murid-murid mengerti dan paham apa yang dikatakan oleh kitab suci untuk mereka hidupi dan lakukan. Kita sering sekali mengidap penyakit skizofrenia. Lain di pikiran, lain tindakan. Mudah-mudahan tidak ada di Jambi 1, Bapak Ibu. Ada orang banyak yang bergereja, yang datang ke gereja itu adalah kan ketika kita duduk di gereja, kita tiba-tiba seperti orang-orang kudus, diam, berdoa. Tapi lihatlah ketika kita melangkah 1, 2, 3 langkah keluar dari gereja ini, saya takut kita kembali seperti apa yang dikatakan oleh Tukul, kembali ke laptop. Ana gudangan nuai kemunafikan keagamaan. Berkamu mah simbol-simbol tetap pakai. Adong lutong halak ngai pakai mana kalung salib berbeda muse. Sudah tanda wow inna. Apa nga salib ipakai mana kalung na. Mulau mamering apalagi mulu di viralkan. Saya sangat malu. Simbol keagamaan ada di dalam dirinya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menghidupi firman Tuhan. Hati-hati. Orang-orang yang memakai celana gantung dan simbol-simbol lainnya justru hari ini menampilkan diri sebagai pelaku-pelaku kejahatan. Kita menghadapi satu hal yang harus kita perhatikan, kemunafikan keagamaan. Ayo burju nama berengon halak yang compang-camping. Lalu ketika dompet orang jatuh, dia melihat dan dia mengambil lalu memulangkannya. Orang-orang yang benar-benar tahu bahwa itu bukan bahagiannya. Ini yang harus kita pikirkan. Orang yang kesukaannya, dia sangat bersuka cita. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sukudo ruas tanah di hari Minggu di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Apakah kita bertumbuh di rumah? Mulu najolo amanginang. Memang karena kemiskinan ala ni hapugusot tadi. Dang bui adong parjulu mangan, dang bui. Makan itu harus bersama-sama itu dulu. Karena dulu harga beras mahal. Ayo mulu mangan atong jolo magadong do itu ba? Tahinang adong do pehamusian. Siabuna pasuk jolo manggadong do. Al dialang magadong asa otik alangon indahan. Ale korak mangat di dang bui adong naparjolo di si martangiang. Saya mengatakan 3 pilar gereja ini, pilar gereja, koinonia, marturia, dan diakonia, itu dilakukan di meja makan kalau kita makan bersama. Apa itu? Persekutuan. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada orang-orang yang kita kasihi, bersama-sama bersekutu. Ada marturia, ay huhu do dibagi lopani songonon, huhu do dipodai. Itu tahe, ay hoset dia honakiko, soi bereko horbo, inna. Ho pernah lau holan jupangi hurus ya hai si dari dei inna contoh namar halle tido lomu inna tado mandoi
Ho sedia ho inna muse. Ho lu siak kangan sude. Sobu ya tur ho kanggim. Itu marturia. Nasihat. Poda. Memudai akayana konna. Di dia dapoti di meja makan. Hale mulut amatai. Enak. Baru berbeda huruf lagi tang marsipakudian. Di mana diakoninya? Ketika sang ibu membagi makanan kepada anak-anaknya, itu adalah diakoni, pelayanan. Maka meja makan adalah bahagian penting. Jadi unang sehari budang penting meja makan di rumah. Meja makan itu sangat penting. Di situ kita bersekutu, di situ kita berdoa, di situ kita saling melayani. Itu meja makan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau tidak bisa makan lagi bersama-sama, nanggo apalah sehari seminggu. Muludang bui sehari seminggu, nanggo apalah sehari sebulan. Tonaho kamu ma tu kaya nakot na jonok. Ada mungkin jauh mulu tinggal di inganan nasin. Asarap mangan di satu meja. Di situ berkomunikasi. Hebat zaman ini, terobosan zaman ini sangat hebat. Dunia ada dalam genggaman kita. Ahadun sebuah dapat hita horwa. Bila kita sudah mempunyai smartphone, handphone, apa yang tidak bisa? Dunia tanpa batas. Tidak ada lagi yang membatasi kita. Tidak ada lagi tembok dalam komunikasi kita. Muluna jolo marsahi na tua-tua dipangido mulak ya nakonna di surat surat na ditongos ay 3 bulan na biasa sa tu jambi kasanga moding na tua-tua madok mulak mahuamang songon na posido huilala atik on nama enak apa sahat surati ngamoding na tua-tua na. Sekarang tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang benar itu dicirikan dengan dia sangat mencintai kebaikan. Lomo rohana mangula lomo ne rohane debata. Dia suka melakukan Taurat Tuhan. Dia suka melakukan kehendak Tuhan. Itu ciri orang yang benar. Dan gak akan kita tahu nanti apa yang dia dapat dari kesukaan itu. Hidup. Mulu di Jakarta nggak mau nuaing. Asal selesai gedung misalnya, adong gedung baru dibangun lalu dicat putih, misalnya seperti itu. Ada banyak orang yang tidak mencintai lagi kebaikan, langsung coret-coret itu dindingnya. Ada orang yang suka sekali, yang sangat suka dan tidak menyukai ketentraman, kedamaian, dan itu berbahaya. Itulah ciri-ciri di mana dia bukan orang yang menyukai Taurat Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, lalu dia seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang benar itu seperti itu. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan pernah kehilangan sumbernya. Mangan do terus. Pohon itu akan bertumbuh terus karena dia mendapat pasokan air yang sangat luar biasa di tepi aliran sungai. Orang-orang benar itu tidak akan pernah berhenti berkat kepadanya. Dia akan berbuah pada musimnya. Tuhan berpihak kepadanya. Seperti itu firman ini berkata,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang menyukai Taurat Tuhan itu, orang yang mencintai kehendak Tuhan itu dan melakukannya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi air cukup. Kita tahu bahwa air sangat penting kepada akar yang bisa membuat pohonnya semakin tinggi lalu berbuah banyak pada musimnya. Seperti itulah orang benar. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ini jaminan bagi orang-orang benar, garansi bagi orang-orang benar, garansi bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mulut buat dunuaing Alkitab ta. Mari kita buka apa kata firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 3 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Coba lapatan ni sian najuru tiki hamek metakku hamek metokku sahat nama tua au dakya huwereng. Orang-orang benar meminta-minta roti, anak cucunya meminta-minta roti. Tebui orang tabereng lapatan ni turpuki, bukan dia saja tetapi anak-anaknya juga akan menerima berkat. Jaminan Tuhan kepada orang-orang benar adalah bukan hanya kepada dirinya, bahkan kepada keturunannya, kepada anak cucunya. Tuhan akan memberi berkat kepadanya dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Luar biasa dong, masih. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Seperti itulah orang yang berbahagia, orang yang mengambil pilihan hidupnya menjadi orang benar. Walaupun kita tahu menjadi benar bukan tanpa tantangan, tetapi orang yang benar akan menerima kekuatan dan menerima berkat. Seperti itu firman ini mengingatkan kita. Ya unang pula biar kita menjadi orang-orang benar. Mula didok benar bukan tidak ada kesalahannya. Unang berpikir bahwa orang-orang benar adalah orang-orang sempurna. No, bukan. Tapi orang-orang yang mencintai dan melakukan kehendak Tuhan siang dan malam. Kadang dia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Kristus mati untuk kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, kelompok kedua, kelompok manusia kedua adalah orang-orang fasik. Mari kita lihat di ayat 4, 5 dan 6. 4 dan 5. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Molo di Batak seperti debu yang ditiupkan angin sebentar saja. Fakta mengatakan kita sering cemburu dengan orang-orang jahat. Benar tidak, Amang Inang? Kirana suarong lapatan na martangiang. Wasa, nen ni, dak kaya martangiangan. Alay mohan. Budak kepeng na. Au
Ganuk jam 7 jam 7 pagi tu HKBP jam di sana martangyang. Do pertangyangan di Jabu nang pe pertangyangan keluarga nuaing. Ai taulah do itahe. Hati-hati juga dengan kemunafikan keagamaan. So untuk saya dibaleani pelian na pedang pertangyangan itu pembohongan juga. Pertangyanganlah di rumah membaca firman Tuhan sembari memberi persembahan. Halakan bergabusi daun-daunna HP moh-mohan. Mari kita baca Mazmur 73 tentang itu. Marayataya majuhida kan? Ini tentang Mazmur Asaf. Dia melihat kehidupan orang-orang jahat, lalu kok berbeda dari saya. Seperti itu kira-kira. Mazmur 73 ayat dari saya yang akan baca, saudara-saudara mengikut. Di ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Biar kamu maju. Ini orang jahat. Asaf melihat, aku cemburu melihat orang fasik. Tubuhnya sehat, tubuhnya gemuk. Tahu kenapa dikatakan gemuk? Gini, perjanjian lama membuat simbol orang-orang gemuk itu adalah orang-orang yang sejahtera. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kalau gemuk seperti saya. Molomok-mok ay molomulak kita tu bona pasugit ido didok. Anak kasih roh roang ulumate puasa. Ay honna mok luber kubah. Nah. Jadi kalau ada orang yang langsing dan kurus itu dalam pemahaman yang sebenarnya adalah orang yang tidak makan dan tidak sejahtera. Itu sebabnya dikatakan gemuk. Gemuk yang mau dikatakan di sini hidupnya sejahtera. Dia orang fasik, tetapi dia mengalami atau menerima kehidupan yang sejahtera. Sering sekali kita cemburu seperti ini. Burjui badang nadong dapot. HP halakat diulahon kajahaton. Bergabusi do diulahon. HP mohan, sehat, berlimpah-limpah kelihatan hartanya. Seperti itulah Asaf melihat. Tetapi bagaimanakah sebenarnya? Lihat ayat 18. Ayat 18 berkata begini, Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Songona luguna king. Sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Jadi sebentar saja. Orang yang mendapatkan hasil dari kejahatannya, ingat, sebentar saja dia akan tergelincir. Tetapi orang-orang benar akan tetap dikuatkan oleh Tuhan dan bersama dengan Tuhan.
Saya undang amang-inang saudara-saudara membaca Mazmur ini di rumah. Satu perikop itu, Mazmur 73, supaya kita memang benar-benar yakin kalau kita melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, kita tidak akan kenapa-kenapa. Dan mahua hita mula dong tadopi hakka hamaulon margugu hita lahopatu pahoni. Nah, kelompok orang kedua, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Itulah panggilan firman Tuhan hari ini. Maukah engkau didengarkan Tuhan seruanmu? Ditikimangido hita tutuhani nang tangihonon di debata napi nangidomi. Jadilah orang-orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Sebenarnya kan doa dalam pengatusion ni Jakobus, mulut saya jod orang doa orang benar besar kuasanya. Nai adong dona jod lupa hita disi. Doa orang benar do disi. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan semua doa orang yang berdoa besar kuasanya, tidak. Oh, doa orang benar besar kuasanya. Siapa yang benar, yang melakukan firman Tuhan, yang siang dan malam ada Taurat Tuhan dalam hidupnya, dia benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Alami kalau ada yang mengarahkan kita kepada kejahatan, karena ingat, menjadi baik atau menjadi buruk, menjadi orang benar dan menjadi orang jahat itu, orang baik dan orang jahat itu adalah pilihan. Kita yang memilih. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan. Hendak kita didengarkan seruan kita kepada Tuhan, marilah kita melakukan firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara, oleh karena itu gantilah konsep kita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan karena kita memiliki banyak uang. Kebahagiaan kita adalah karena Tuhan bersama dengan kita. Margugudo si Paulus nang pedi palililile, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertainya. Hidup. Kalau kita membaca, kalau saya tidak salah, mari kita buka bersama Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan selanjutnya di ayat 4 nanti katanya, anggaplah suatu kebahagiaan bila kita jatuh dalam pencobaan. Itu kan paradoks. Tetapi yang mau dikatakan, dengan ujian dan pencobaan itu kita semakin matang dan semakin kuat. Berkat Tuhan ada di situ. Setiap orang yang mau sukses, dia harus diuji setiap saat. Setiap orang yang mau berhasil, dia harus diuji. Itu sebabnya ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 SD. Kenapa? Mau naik ke kelas 2 harus ujian, harus diuji. Kalau ada orang naik kelas 2 SD dari kelas 1 tanpa ujian, sisukuno deh. Kalau mau naik ke next level, ke tahap berikutnya, kita harus menghadapi ujian, mau tidak mau. Tetapi ujian yang kita hadapi itu
Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan matang dan semakin kuat. Semoga Tuhan mendengar seruan orang benar dalam setiap pergumulan kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk memilih jalan kehidupan kami. Tapi satu yang kami minta dari Tuhan adalah bagaimana supaya kami hidup berbahagia. Walaupun kami tahu bahwa hidup berbahagia itu bukan tanpa tantangan, tetapi kebahagiaan itu adalah karena kami melakukan kehendak-Mu, menghidupi firman-Mu siang dan malam, sehingga kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan kami juga Kau jamini dengan kekuatan-kekuatan lain dalam kehidupan kami. Bahkan bukan hanya kami, anak cucu kami juga Tuhan jamini ketika kami memilih menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Walaupun orang-orang banyak suka melakukan kejahatan, tetapi kami ingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami memilih jalan yang taat kepada firman Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu seluruhnya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan kiranya berkenan dalam kasih sayang-Mu yang besar untuk memberikan ke mereka kekuatan dan pengharapan. Terlebih bila Engkau berkenan memberikan kesembuhan, agar mereka memuji Engkau dan menghitung-hitung semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya, mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari yang akan Kau beri kepada kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan, melakukan pekerjaan kami 1 minggu ini untuk kembali kami datang ke rumah-Mu di hari Minggu yang akan datang. Berkati apa yang kami kerjakan menjadi sukacita bagi keluarga dan menjadi persembahan kami juga bagi Tuhan. Bila pada saat ini ada yang bergumul, ada yang berduka, Tuhan kiranya yang menguatkan, yang memampukan kami semuanya, agar kami menang di dalam iman karena Kristus. Berikan kekuatan kepada seluruh perhalado, agar melalui pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu bahwa kami sekarang masih berada dalam pandemi COVID-19. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau yang menjagai umat-Mu, menjagai jemaat-Mu, agar kami terhindar dari COVID-19. Dan biarlah Tuhan juga yang berkasih sayang kepada kami. Biarlah pandemi COVID-19 ini berlalu dari hadapan kami, dan kami kembali dapat melakukan aktivitas kami dan penyembahan kami sebagaimana sedia kala kami melakukannya. Bapa di dalam sorga, dalam setiap pergumulan kehidupan kami mau berseru-seru kepadamu. Biarlah Engkau berkenan mendengarkan seluruh permohonan kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.